Bapak-bapak yang dikasihi Tuhan, selamat malam. Malam hari ini kembali kita akan mengikuti ibadah Pelkat PKB GPIB Jemaat Jurangmangu. Kita masih berada di tengah pandemik COVID-19. Kita punya banyak pergumulan sebagai bapak. Kita harus berjuang untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Kita bersama-sama dengan istri, anak-anak, bahkan cucu-cucu saling menguatkan dan saling memotivasi menghadapi situasi ini. Agar kita semua kuat mengarungi kehidupan ini dan tetap memiliki semangat dan pengharapan. Kita bersyukur karena kepastian bahwa Tuhan berjalan bersama-sama dengan kami, yang membuat kami kuat dan tegar. Kami akan beribadah. Kami mengundang bapak-bapak sekalian untuk berdiri. Mari kita memuji Tuhan dengan menyanyi dari Gita Bakti 6, baitnya yang pertama dan yang kedua. Persekutuan kaum Bapa yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami adalah kaum Bapa, persekutuan para lelaki yang seringkali karena begitu sibuknya dengan keberagaman urusan, melupakan membangun persekutuan denganmu. Atau kadangkala dengan sengaja kami mengabaikan bersekutu denganmu, karena kami berpikir urusan pribadi lebih penting. Kami butuh hal-hal yang logis dan masuk akal daripada bersekutu dengan Tuhan yang tidak terjangkau nalar kami. Ampuni kami, Tuhan. Sekarang dengan sehati kami menghampiri hadirat-Mu, urapilah ibadah kami ini dalam kasih-Mu ya Tuhan. Ajar kami untuk terus bertumbuh ke arah-Mu dan semakin mengasihi-Mu. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Selamat malam Bapak-Bapak yang dikasihi Tuhan. Kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan malam hari ini dalam rangka ibadah Pelkat PKB. Sebelumnya marilah kita berdoa memohon tuntunan kuasa Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami rindu mendengarkan Engkau menyapa kehidupan kami sebagai kaum Bapa. Kuasailah kami dengan Roh-Mu yang kudus ya Tuhan, dan berfirmanlah kepada kami semua, karena kami telah sedia mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Bapak-bapak yang dikasihi Tuhan, sebagaimana jadwal pembacaan Sabda Bina Umat malam hari ini, dari Kejadian pasal 47 ayat 7 hingga ayat yang ke-12. Kejadian 47 ayat 7 hingga ayat yang ke-12, demikian firman Tuhan. Yusuf membawa juga Yakub ayahnya menghadap Firaun. Lalu Yakub memohonkan berkat bagi Firaun. Kemudian bertanyalah Firaun kepada Yakub, "Sudah berapa tahun umurmu?" Jawab Yakub kepada Firaun, "Tahun-tahun pengembaraanku sebagai orang asing berjumlah 130 tahun. Tahun-tahun hidupku itu sedikit saja dan buruk adanya, tidak mencapai umur nenek moyangku, yakni jumlah tahun mereka mengembara sebagai orang asing." Lalu Yakub memohonkan berkat bagi Firaun. Sesudah itu, keluarlah ia dari depan Firaun. Yusuf menunjukkan kepada ayahnya dan saudara-saudaranya tempat untuk menetap dan memberikan kepada mereka tanah milik di tanah Mesir, di tempat yang terbaik di negeri itu, di tanah Rameses, seperti yang diperintahkan Firaun. Dan Yusuf memelihara ayahnya, saudara-saudaranya, dan seisi rumah ayahnya dengan makanan menurut jumlah anak-anak mereka. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap kita yang membaca, mengerti, dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan Bapak-Bapak yang dikasihi Tuhan, ada sebuah benda yang mirip. Ya, bahkan kalau kita lihat sekilas, benda itu sama. Masing-masing punya baling-baling, dan masing-masing juga berdiri di atas tiang. Nah, kedua benda itu juga punya nama. Yang satu namanya kipas angin, yang satunya lagi bernama kincir angin. Dua benda ini mirip, tetapi punya cara kerja yang berbeda. Kalau kipas angin, dia berputar untuk menghasilkan angin dari dirinya. Tetapi kalau kincir angin, dia berputar bergantung dari kencangnya angin yang meniup, dan angin yang meniup itu harus menggerakkannya, baru kincir itu berfungsi. Model sama, ya. Kalau sekilas dilihat mirip, tetapi fungsinya berbeda. Kipas angin itu dapat diandaikan seperti manusia yang punya power dari dalam dirinya yang keluar dan menyejukkan orang lain. Sedangkan tipe kincir angin adalah orang yang selalu butuh didorong. Orang yang selalu harus dimotivasi, baru dia berdaya atau baru dia bergerak. Nah, bapak-bapak yang dikasihi Tuhan, kita tipe yang mana? Kipas angin atau kincir angin? Kipas angin yang sekalipun situasi seperti ini, sebagai suami, sebagai ayah, sebagai pengurus PKB, kita tetap berusaha berdaya. Tidak perlu digerakkan dulu oleh gereja. Tidak perlu dipaksa oleh orang lain. Tetapi diri kita sendiri berupaya untuk melakukan sesuatu. Tipe yang mana? Malam hari ini kita melihat Yakub sebagai seorang tua yang punya banyak pengalaman hidup. Sebagai seorang bapak yang luar biasa, dia memiliki tipe kipas angin. Nah, bapak-bapak yang Tuhan Yesus kasihi,
Tipe kipas angin ini juga adalah tipe orang yang selalu mau menjadi berkat bagi orang lain dengan memanfaatkan apa yang ada pada dirinya. Jiwa Yakub, kalau bicara tentang power yang menggerakkan kipas angin, maka jiwa Yakub itu adalah jiwa yang sudah diberdayakan oleh Allah. Allah yang hidup dan berkarya di dalam dirinya menjadi sumber kekuatan tersendiri bagi Yakub dalam menjalani hari-hari kehidupannya. Ya, Yakub punya latar belakang atau masa lalu yang tidak begitu baik. Ya, ada yang kelam dari sisi kehidupan Yakub. Tetapi semua itu tidak membuat dia tenggelam menjadi seorang laki-laki yang punya perangai buruk, melainkan membangkitkan rasa percaya dirinya untuk terus diubahkan Tuhan, sehingga dia punya nilai-nilai positif, belajar dari yang buruk untuk tidak lagi melakukan yang sama, tetapi terus diubahkan Tuhan menjadi lebih baik. Semakin dia mengenal Tuhan yang hidup di dalam dia, semakin dia mengerti firman Allah, semakin dia bertumbuh menjadi seorang laki-laki yang bertanggung jawab. Nah, bagian dari perikop yang kita baca ini adalah penggalan dari kisah bagaimana Yusuf membawa keluarganya menghadap Firaun. Kalau kita baca ayat-ayat sebelumnya, Yusuf membawa 5 saudaranya untuk berhadapan dengan Firaun, berkenalan dengan Firaun. Sesudah itu Firaun menjanjikan akan memberikan tanah yang terbaik di Mesir untuk keluarga Yusuf. Itu berarti sekalipun Yusuf bukan orang Mesir, tapi dia sangat dihargai di Mesir. Bukan karena perangai-perangai yang menyenangkan banyak orang, tetapi karena konsistensi imannya di dalam Tuhan yang membuat orang lain senang melihatnya, keputusan-keputusan bijak yang dilakukannya, dan keberaniannya berbicara di depan Firaun terkait dengan mimpi Firaun. Nah, bapak-bapak yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya ia membawa ayahnya untuk menghadap Firaun. Ini anak yang luar biasa. Biasanya kalau papa kita sudah sangat tua, mungkin kita malu untuk menunjukkannya di depan umum. Sudahlah, papa di rumah saja, biar kami anak-anak yang mengurus. Tapi dengan bangga, Yusuf membawa papanya berhadapan dengan Firaun. Dan dia katakan pada Firaun, ini ayahku. Awal kedatangan dari Yakub, di situ dikatakan Yakub memberkati Firaun. Kemungkinan yang dia lakukan adalah dia mengucapkan salam dengan tradisinya, sehingga ungkapan salamnya itu menjadi berkat bagi Firaun. Sesudah itu Firaun tanya, berapa usiamu? 130 tahun, kata Yakub. Rata-rata usia orang Mesir saat itu 100-110 tahun. Jarang yang punya usia panjang. Sehingga ketika Yakub menyebut 130 tahun, ini menimbulkan respek tersendiri bagi Firaun. Orang tua yang dari jumlah usia kelihatan sudah begitu renta, tetapi melampaui perjalanan jauh untuk datang ke Mesir. Dan ada pancaran kualitas tersendiri pada diri Yakub pada saat itu. Dan setelah menyebutkan usianya, apa kata Yakub? Tapi panjangnya usiaku ini belum apa-apa dibandingkan dengan nenek moyangku. Panjangnya usiaku ini diisi dengan banyak pengalaman hidup yang menyedihkan, pengalaman hidup yang tidak menyenangkan. Firaun tidak bertanya panjang lebar, tapi kita tahu bersama bagaimana ia menipu kakaknya untuk mendapat hak kesulungan. Bagaimana dia bekerja di ladang pamannya Laban selama 20 tahun untuk mendapatkan istri dan hartanya. Bagaimana dalam perjalanan hidupnya dia menyaksikan anak perempuannya diperkosa. Dia menyaksikan bagaimana anak-anaknya memusuhi Yusuf, mau membunuh dia awalnya, lalu kemudian dijual.
pengalaman atau perjalanan hidup Yakub bukanlah perjalanan dan pengalaman yang menyenangkan. Tetapi kalau dia tiba pada saat itu karena kasih karunia Tuhan. Lalu Bapak Ibu dan Bapak-bapak yang dikasihi Tuhan, setelah menceritakan pengalaman perjalanan singkat usianya, Yakub kemudian mengatakan bahwa sebagai orang tua, dia punya pengalaman begitu luar biasa, dan sebelum dia pergi, karena Firaun tidak bertanya banyak, dia memberkati Firaun. Ini merupakan sesuatu yang sangat penting, Bapak-bapak yang Tuhan Yesus kasihi. Punya masa lalu yang buruk, bukan orang yang baik, menyaksikan hal-hal yang tidak menyenangkan terjadi di sekitarnya, tetapi itu tidak mematahkan semangat Yakub. Dia tetap merasa bahwa di dalam dirinya ada wibawa ilahi yang harus dia bagikan bagi orang lain. Di dalam dirinya ada kualitas ilahi yang harus dia teruskan bagi orang lain. Di dalam dirinya ada Allah yang perkasa yang bekerja, sehingga itu harus dia teruskan bagi orang lain. Dan dia memberkati Firaun, orang yang berbeda dalam banyak hal darinya. Tetapi Yakub menyaksikan sendiri bagaimana kasih karunia Allah itu bekerja tanpa memandang bulu. Siapa yang Allah ingin berkati, Allah lakukan itu dengan sepenuh-penuhnya. Dan Yakub tidak punya inferiority, rasa rendah diri. Aduh, saya ini tamu, saya tidak punya apa-apa, saya ini miskin. No. Ketika wibawa ilahi ada di dalamnya, dia merasa Allah yang ada di dalamnya lebih hebat daripada Firaun. Kekuasaan Allah yang bekerja di dalamnya lebih besar daripada apa yang ada pada diri Firaun. Dan energi yang ada di dalamnya membuat ia harus menjadi berkat bagi orang yang ada di hadapannya itu. Karena itu dengan bangga ia memberkati Firaun. Bapak-bapak yang Tuhan Yesus kasihi, bagaimana dengan kehidupan bapak-bapak? Siapa di antara kita ini yang sempurna? Siapa di antara diri kita ini yang hebat dan perkasa? Tidak ada. Semua kita punya kekurangan dalam kehidupan ini. Bapak-bapak punya masa lalu yang buruk. Bapak-bapak pernah melakukan kesalahan-kesalahan di masa lalu. Tetapi ketika Allah bekerja di dalam bapak-bapak, semua itu bukan apa-apa. Karena yang hebat Allah yang berada di dalam kita. Jadi, sebagai apapun bapak-bapak saat ini harus punya kebanggaan besar bahwa saya sekarang mengikut Yesus. Bahwa Tuhan bekerja di dalam saya. Bahwa saya ini punya kualitas-kualitas khusus. Bukan karena sayanya, tapi karena Allah yang ada di dalam saya. Bapak-bapak sebagai pengurus merasa inferior, merasa rendah diri. Saya nggak mampu Bu Pendeta, saya nggak mampu Pak Pendeta. Tetapi Tuhan yang ada di dalam bapak-bapak memungkinkan bapak-bapak mampu melakukan apapun. Pelajaran yang kita ambil dari firman Tuhan malam hari ini. Pertama, kita belajar bahwa Allah itu mengasihi tanpa batas. Jangan pernah malu ketika kita tampil di depan umum atau muncul di depan orang dan kita lihat orang-orang ini berbeda dari kita. Dari kelas sosialnya, dari kelas ekonominya, dari agamanya. Mereka mayoritas, saya ini siapa? Jangan pernah inferior. Bapak-bapak punya Allah di dalam bapak-bapak itu luar biasa. Tampil dengan percaya diri. Ini pelajaran pertama bagi kita untuk punya kepercayaan diri yang besar. Jangan karena saya tidak bekerja. Jangan karena saya sudah pensiun. Lalu kita inferior atau rendah diri di depan orang lain. Jangan. Karena itu, kekuatan Allah di dalam kita harus dibangun terus. Supaya kita punya rasa percaya diri yang tinggi.
Itu yang pertama, belajar dari Yakub, belajar dari Yusuf yang tidak malu membawa ayahnya. Yakub yang sudah sangat rentan dan bukan siapa-siapa, tetapi dia tahu kualitas Allah di dalamnya tidak boleh membuat dia rendah diri. Yang kedua, kadangkala kita tidak mengerti hidup ini membawa kita kemana. Tetapi kita bersyukur karena semua pengalaman hidup merupakan pelajaran berharga. Yakub tidak pernah tahu dalam perjalanan hidupnya dia bisa sampai ke Mesir. Yakub tidak pernah mengerti apa yang Tuhan buat dalam hidupnya. Kita juga tidak pernah mengerti kenapa kita tiba pada tragedi COVID-19 ini. Ada di tengah-tengah pandemi ini. Keluarga kita, saudara kita, teman kita yang sudah meninggal duluan, ya, sebelum pandemi ini mereka tidak tahu apa-apa tentang pandemi ini. Tapi kita mengalaminya. Kenapa kita yang harus sampai di sini? Bapak-bapak yang Tuhan Yesus kasihi, selama Tuhan membawa kita melewati perjalanan hidup yang tidak pernah kita mengerti, tetap hadapi dan jalani dengan berani. Tuhan berjalan bersama bapak-bapak dan kita semua. Yang terakhir, firman Tuhan ini mengajarkan sebagai seorang anak, Yusuf melakukan yang terbaik untuk ayahnya. Dia bawa kepada Firaun dan dia perkenalkan pada banyak orang. Dia taruh di tanah terbaik, tempat terbaik. Dia beri mereka kehidupan. Ayahnya dan saudara-saudaranya yang sudah pernah berlaku buruk padanya. Orang lain boleh berlaku buruk pada kita, tetapi kita punya Tuhan yang luar biasa. Karena itu bapak-bapak, jangan putus asa. Orang boleh mengecilkan kita, Allah kita tidak pernah mengecilkan kita. Dan berlakukan yang sama pada orang lain. Jangan merendahkan orang lain. Biarlah firman Tuhan malam hari ini mengajarkan pada kita hal-hal tentang kebaikan. Terpujilah Kristus. Amin. Bapak-bapak yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk di dalam lagu. Dan ketika kita bernyanyi, marilah dengan penuh sukacita kita memberikan persembahan. Persembahan itu boleh taruh di amplop, bapak-bapak boleh transfer juga ke nomor rekening yang sudah dicantumkan di layar ini. Mari memberi, karena ini adalah ungkapan syukur kepada Tuhan yang sudah begitu baik.
Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk kasih-Mu dalam hidup kami. Berkatilah bapak-bapak kekasih Tuhan ini agar tetap semangat, memiliki keberanian dan kepercayaan diri yang tinggi. Berkati juga ya Tuhan pengurus Pelkat PKB dalam menjalankan seluruh tanggung jawab mereka. Berikan semangat untuk berkarya lebih daripada sekedar memikirkan ibadah saja. Berikan kemampuan untuk kreatif dan juga inovatif dalam menjalankan tanggung jawabnya. Kami berdoa berkati para suami, berkati para opa, berkati para ayah, agar menjadi teladan di hadapan Tuhan. Berkatilah GPIB Jemaat Jurangmangu ya Tuhan dalam seluruh pelayanannya. Berkatilah bangsa kami di tengah pandemi ini. Dan berkatilah mereka yang sakit agar dapat disembuhkan. Dalam nama Yesus Kristus kami memohon, ya Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak-bapak kekasih Tuhan, marilah kita kembali dalam kehidupan kita sesehari. Tetap penuh semangat, tetap penuh sukacita. Jangan rendah diri. Tapi angkatlah kemuliaan Allah yang ada dalam diri bapak-bapak. Jangan kecil hati. Allah yang ada di dalam bapak-bapak adalah Allah yang perkasa, melebihi semua kuasa apapun di dunia ini. Jalani hidup dengan penuh sukacita. Mari kita pujikan bersama pujian berikut sebelum menerima berkat Tuhan.
Bapak-bapak kekasih Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dari Allah Bapa, Yesus Kristus, dan kuasa Roh Allah yang kudus menyertai kehidupan bapak-bapak dan seisi keluargamu dari sekarang sampai selama-lamanya.